Dengan Den Gita dibacain novel Fenomena di atas kanvas bab 5 Lintas waktu rumah sakit. Keadaan Gita kini membaik. Di masa pemulihannya Gita masih dirawat di rumah sakit. Rasa sakit yang pernah singgah kini mulai menghilang. Meskipun rambut indahnya kini tak beraturan karena kemarin sempat memotongnya karena merasa di sekitar rambut kepalanya menjadi sarang binatang menjijikan. Kini Gita bisa bernafas dengan lega di taman sebuah rumah sakit di kota itu, sedang menikmati cahaya pagi matahari. Trivanka menghampiri dan membuyarkan lamunan Gita. "Hai, kayak cucian basah aja berjemur," ledek Trivanka. Gita tersenyum. "Thanks ya Tripikinku, udah nemenin gue di sini. Emang lu sahabat paling the best deh, hehehe." Trivanka senang mendengar kini Gita sudah ceria lagi semenjak kejadian sebelumnya yang membuatnya tersiksa dan terkejut menerima kenyataan bahwa yang tega membuat dirinya menderita adalah kakaknya sendiri. Semenjak teluh itu dipagari dan dialihkan oleh Pak Nang, Gita kini bisa mendapatkan ketenangan, tapi tidak dengan Ajeng. Ajeng yang merasa berdosa pada adiknya lebih memilih untuk pergi. Ajeng tak mengira perbuatannya membuat adiknya hampir kehilangan nyawa, dan Ajeng juga sangat marah dan kecewa kepada ibunya Claudia. Sampai detik ini Ajeng merasa belum siap bertemu dengan Gita untuk meminta maaf. Semua berawal saat Kuncoro membawa Ajeng melihat kondisi Gita, dan betapa terkejutnya Ajeng ketika dia melihat adiknya sendiri dalam keadaan lemah mengeluarkan darah dari mulutnya bersama dengan benda-benda dan binatang-binatang menjijikan. Dari situ Ajeng baru mulai mengetahui bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang kejam. Ajenglah yang menuruti permintaan ibunya Claudia untuk memberikan ramuan minuman kepada Gita. Dan Ajeng pula lah yang memberikan potongan rambut Gita untuk diberikan kepada guru dukun Claudia dan juga foto Gita untuk menjadi sarana teluhnya. Untung saja karena kesigapan Pak Nang dan dukun baik di desa nenek dan kakeknya Gita masih bisa diselamatkan dengan tepat waktu. Dan karena ilmu putih Pak Nang dan dukun baik di desa kakek neneknya Gita, maka teluh itu bisa dikembalikan kepada pengirimnya. Dan karena kebaikan hati Kuncoro, meskipun sebenarnya bisa balik mencelakai pengirimnya, tapi Kuncoro memilih untuk menutup buku dan tidak mendendam. Baginya keselamatan Gita sudah lebih dari cukup. Ajeng senang melihat adiknya bisa selamat dari perbuatan jahatnya, tapi Ajeng belum siap untuk menemui Gita lagi setelah kejadian pengusiran dan pengalihan teluh itu. Ajeng merasa bersalah dan merasa sangat berdosa. Hotelnya nyaman, apalagi setelah membuka pintu balkon. Angin sepoi-sepoi memasuki ruangan. Duduk di sofa nyaman, Trivanka mengeluarkan alat gambarnya. Melalui guratannya, tiba-tiba Trivanka merasakan sesuatu. Ya, sesuatu yang Trivanka tak sadari lagi. Dia menggambar penerawangannya lagi. Ketika matanya kembali, dia menatap gambarnya. Trivanka terkejut ketika melihat sosok Ajeng sedang berdiri di sebuah gedung. Dan ketika melihat guratan gambar bangunan itu, Trivanka menyadari itu adalah bangunan rumah sakit di mana Gita dirawat. Tanpa berpikir panjang, Trivanka menghubungi Kuncoro dan menghubungi Gita juga. Ternyata benar yang diguratkan gambar Trivanka. Ajeng yang secara diam-diam menjenguk adiknya, dan setelah melihatnya untuk yang terakhir kalinya, dia melihat adiknya sudah tidur dengan nyenyak. Ajeng pergi ke atap rumah sakit. Kalau penerawangan Trivanka tidak salah mengartikan, Trivanka meyakinkan jika Ajeng akan melompat bunuh diri karena rasa bersalah yang berlebihan. Meski Trivanka tidak sempat datang tepat waktu ke rumah sakit tempat Gita dirawat karena jarak yang cukup jauh dari hotel tempatnya menginap, tapi beruntungnya Ajeng masih bisa terselamatkan karena Kuncoro yang tepat masih berada di lingkungan rumah sakit, lalu bergegas menuju atap rumah sakit bersama beberapa security rumah sakit setelah mendapat kabar dari Trivanka jika Ajeng berniat melompat dari gedung rumah sakit. Meski awalnya Kuncoro tidak percaya, tapi karena kejadian beberapa waktu lalu juga bukan hal yang masuk akal dan juga dari nasihat Pak Nang tentang kelebihan Trivanka, maka Kuncoro mempercayainya. Lagi pula jika benar, dia akan menyesali jika tidak mencegahnya, dan jika tidak terjadi, dia akan lebih bersyukur.
Tapi kenyataannya apa yang dikatakan oleh Trivanka ternyata nyata jelas di hadapannya. Setelah tiba di atas atap rumah sakit, Kunchoro melihat anaknya Ajeng sedang berderai air mata sambil berdiri di ujung bangunan sambil melihat ke arah bawah. Dan jelas terlihat dia berniat untuk melompat. Kunchoro berusaha untuk mencegah dan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak akan mengingat lagi kejadian kemarin. Dia tidak akan marah dan akan selalu menyayangi Ajeng. Nak, berbalik nak, kesini ke pelukan ayah. Jangan kau biarkan ayah bersedih. Kesini nak, ayah nggak bisa kehilangan anak ayah. Kunchoro memohon. Mendengar ayahnya mengatakannya, Ajeng berbalik badan dan melihat ayahnya mengulurkan tangannya. Berharap anaknya akan menggapainya uluran tangannya. Tapi rasa bersalah dan rasa sedih lebih besar di benak Ajeng. Ajeng meneteskan air mata dan menggelengkan kepala. Dia tidak bisa memaafkan dirinya. Tapi tiba-tiba Trivanka datang bersama Gita. Dan Gita langsung memanggil kakaknya. Kakak, jangan tinggalin kita. Kita minta maaf kalau selama ini membuat kakak tidak nyaman akan perilaku Gita. Tapi kita benar-benar masih butuh kakak di samping kita. Jangan lakukan itu, Kak. Gita sambil menangis mengatakannya. Mendengar perkataan adiknya, Ajeng pun akhirnya luluh. Dia sedikit-sedikit menjauhi ujung gedung dan mendekati adiknya. Dan mereka pun akhirnya berpelukan dan saling meminta maaf. Kunchoro mendekati kedua putrinya dan memeluk erat mereka dan mencium kening kedua putrinya. Kunchoro sangat berterima kasih kepada Trivanka atas peringatannya. Dan kini satu nyawa dan satu kejadian buruk bisa terlewati. Dari kejadian ini Trivanka makin menerima kelebihan yang dimilikinya, dan sekarang Trivanka bertekad sebisa mungkin dia akan berkarya agar dapat membantu siapapun yang bisa dia selamatkan, meski hanya melalui guratan jari-jarinya. Tapi sesosok bayangan hitam tiba-tiba muncul di ujung bangunan rumah sakit tempat di mana barusan Ajeng berdiri untuk bunuh diri. Trivanka memicingkan matanya, memastikan apa yang dia lihat itu benar adanya. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat sosok bayangan hitam itu. Selama ini Trivanka tak pernah bisa melihat sosok. Dia hanya bisa melihat dari lukisan atau gambarnya saja. Tapi sosok hitam ini sepertinya tidak jahat, tapi tampak murung dan bersedih. Dan sekilas tiba-tiba sosok itu memandang Trivanka. Dia melompat begitu saja dari atas bangunan itu. Setelah itu Trivanka berlari lalu memandang ke arah bawah, tapi sosok bayangan hitam itu sudah menghilang. Saat itu Kunchoro memanggil Trivanka untuk menjauhi sisi bangunan itu dan mengajaknya masuk ke dalam rumah sakit bersama-sama. Senang rasanya melihat Gita dan Ajeng kini bisa berbaikan dan saling menyayangi lagi seperti dulu. Ajeng menemani Gita yang masih harus menjalani pemulihan di rumah sakit ini untuk sementara waktu sebelum pulang ke Bandung. Bukan saja hanya Kunchoro yang merasa bahagia, jelas Trivanka juga merasakan kebahagiaan itu. Tapi tak bisa dipungkiri, semenjak kejadian kemarin, keistimewaan Trivanka sepertinya bertambah peka. Kini di rumah sakit ini, Trivanka bisa merasakan sesuatu mengawasinya atau merasakan sesuatu sedang berusaha untuk berkomunikasi dengannya. Trivanka duduk di kursi kantin rumah sakit. Ketika sedang menyantap makan siangnya di kantin rumah sakit itu, di hadapannya terduduk sosok hitam wanita di depannya, dengan wajah dan badan hitam semua. Awalnya Trivanka terkejut, tapi lama-kelamaan Trivanka malah keheranan. Siang-siang begini kenapa ada hantu menampakkan diri di hadapannya? Pura-pura tidak melihatnya, tapi salah tingkah dan gelagat terkejutnya tentu saja terlihat jelas. Dan tidak diduga, sosok itu ternyata berbicara padanya. Aku tahu kamu bisa melihatku, kamu bisa bantu aku tentunya. Aku ingin keluar dari rumah sakit ini. Aku sudah lelah menjadi budak pemilik rumah sakit ini. Curhatan hati sosok hitam itu. Trivanka berpura-pura tidak mendengarkan. Dia hanya berfokus pada makanannya. Merasa diacuhkan, sosok itu berubah menjadi menyeramkan. Gigi taringnya memanjang. Rambutnya memanjang dan matanya berubah menjadi merah dan mengeluarkan suara jeritan keputusasaan. Dan itu membuat Trivanka menjadi refleks berteriak, "Cukup!" Teriakan Trivanka membuat seisi kantin menoleh padanya dan membuat Trivanka ditegur oleh petugas kantin rumah sakit. "Mbak, ini rumah sakit, harap tenang." Mendengarnya, Trivanka merasa tidak enak dan meninggalkan kantin rumah sakit dengan menahan malu. Tapi sosok itu terus mengganggunya dan mengikutinya dan berkata,
Tolong, cuman kamu yang menyadari keberadaanku di sini. Tolong, jangan acuhkan aku, tolong aku. Karena sosok itu terus mengikuti, Trivanka menuju tempat yang lebih sepi. Dipilihnya sebuah ruang tunggu. Trivanka terduduk dan kali ini matanya menatap sosok makhluk itu dan mengatakan padanya, "Apa yang bisa gue bantu?" Sosok itu pun mengutarakan kisahnya. Dan beginilah kisahnya. Dulu, tepatnya di tahun 70-an, sosok ini adalah seorang suster di rumah sakit ini. Sudah menjadi cita-citanya menjadi seorang perawat, sama seperti mendiang ibunya yang seorang perawat juga. Saat diterima menjadi seorang perawat, sungguh hal yang sangat membahagiakan baginya, apalagi di rumah sakit sebesar ini pada zamannya. Dan suster ini bernama Suster Hana. Awalnya selama bekerja di rumah sakit ini tidak ada hal yang membebani. Semua berjalan dengan baik dan lancar. Tapi tibanya saatnya Suster Hana harus melaksanakan tugas malamnya di suatu waktu. Hal yang tidak seharusnya dilihat, terlihat karena ketidaksengajaan. Saat itu Suster Hana melihat seseorang yang mencurigakan menuju lorong kamar mayat. Saat itu seingatnya jam 2 malam. Sungguh hal yang mencurigakan karena orang itu bukanlah petugas rumah sakit. Dan untuk menuju lorong kamar mayat hanya petugas yang memiliki kunci gerbang menuju kamar mayat itu. Karena rasa penasarannya, Suster Hana malah mengikuti orang itu tanpa dia memberitahukan rekan-rekan lainnya yang berjaga malam itu mengenai hal ini. Setelah semakin mendekat ke arah kamar mayat, sosok seorang itu semakin jelas terlihat di mata Suster Hana. Ya, itu adalah Dr. Andrew, dokter sekaligus pemilik rumah sakit ini. Suster Hana semakin penasaran. Apa yang membuat Dr. Andrew malam-malam begini menuju kamar mayat? Dengan mengendap-endap, mengawasi Dr. Andrew, betapa terkejutnya Suster Hana ketika menyadari Dr. Andrew tidak sendirian di ruangan itu, tapi ada beberapa orang di sana, lengkap dengan pakaian operasi. Dan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang menakutkan. Mereka mengoperasi mayat yang ada di dalam ruangan itu. Tapi untuk apa? Itulah yang ada di benak Suster Hana. Suster Hana berpikir, jika mereka hendak mencuri organ-organ untuk dijual, itu bukanlah mayat-mayat layak untuk diambil organnya. Karena mayat di dalam adalah mayat-mayat yang sudah meninggal karena suatu penyakit. Tentu saja tidak layak untuk didonorkan untuk dijual. Tapi betapa terkejutnya ketika Suster Hana melihat jika yang diambil dari mayat itu adalah sebuah janin dari mayat ibu hamil yang mengalami kematian saat melakukan kontrol kehamilan. Dan Suster Hana mengingat-ingat lagi jika beberapa hari sebelumnya di rumah sakit ini sempat kedatangan seorang pasien yang sedang menjalani kontrol kehamilan. Sebenarnya di benak Suster Hana ada rasa aneh. Pasien itu tidak datang dalam keadaan darurat. Dia hanya melakukan kontrol rutin bulanan saja. Tapi tidak seperti saat dia datang. Setelah memasuki ruang pemeriksaan, tiba-tiba ibu hamil itu menjadi kritis dan meninggal dunia. Dan malam ini Suster Hana melihat Dr. Andrew dan beberapa orang di ruangan mayat itu mengambil janin itu dan memasukkannya ke dalam sebuah wadah. Dan wadah berisi janin itu dibawa ke sebuah nampan yang ternyata berisi sesajen. Lalu tiba-tiba bau khas kemenyan pun tercium. Apa yang sedang dilakukan Dr. Andrew sangat membuat Suster Hana terkejut. Dan tak sengaja Suster Hana membuat suara kejutan yang membuat keberadaannya terdengar. Dr. Andrew dan orang-orang di dalam ruangan itu menyadari ada seseorang lain selain mereka. Akhirnya salah satu dari mereka menangkap Suster Hana. Karena kejadian itu Suster Hana tiba-tiba menghilang. Rekan di rumah sakit pun keheranan akan kehilangan Suster Hana. Sempat pihak kepolisian akhirnya melakukan penyelidikan karena permintaan keluarga dan tunangan Suster Hana. Tapi semenjak kejadian malam itu Suster Hana tak pernah lagi ditemukan sampai 7 bulan pun berlalu. Suster Hana disekap di sebuah ruangan, entah ruangan apa. Yang Suster Hana tahu, ruangan itu merupakan ruangan sempit, pengap, dan gelap, di mana Suster Hana diperlakukan sangat tidak manusiawi. Selain hanya diberikan makanan dan minum yang sedikit, Suster Hana pun
melakukan hal pribadi seperti buang air dan hajat di ruangan itu juga benar-benar diperlakukan seperti binatang. Dan setiap beberapa kali sekali, di setiap malam-malam tertentu, Suster Hana dibawa keluar ruangan itu. Lalu ada seseorang yang menggunakan penutup wajah memandikannya lalu menggaulinya. Suster Hana tidak tahu siapa yang melakukan semua hal keji itu kepadanya, karena dia menutup wajahnya dengan penutup wajah. Hingga akhirnya Suster Hana mengandung. Dan ketika usia kandungannya menginjak 7 bulan, sebuah paksaan pengeluaran janin dilakukan, sehingga Suster Hana mengembuskan nafas terakhirnya di tempat itu, karena proses pengeluaran janin itu tidak sesuai prosedur yang aman, dan itu membuatnya kehilangan banyak darah, dan kematiannya itu membuatnya menjadi arwah penasaran yang menyimpan dendam. Padahal saat itu adalah momen terindah dalam hidupnya, karena seharusnya dia akan menikah dengan tunangannya. Tapi dengan kejadian ini malah merenggut nyawa dan kebahagiaannya tanpa ada seorang pun yang tahu nasib malangnya kini. Karena mati dengan rasa dendam di hati, Suster Hana menjadi arwah penasaran yang berniat untuk membalas dendam karena ingin mencari jawaban atas apa yang sudah dia lalui. Arwah Suster Hana hendak membalas dendam pada seseorang yang telah melakukan hal keji kepadanya, dan hanyalah Dr. Andrew yang dia kenal saat dia diculik, semenjak menjadi saksi kegiatan ritual mereka. Tapi ternyata Dr. Andrew adalah seseorang pengikut aliran sesat, dan dia memiliki seseorang guru spiritual yang memiliki ilmu tinggi. Hingga saat arwah Suster Hana hendak menuntut balas, arwah Suster Hana yang tidak pernah bisa menyentuh Dr. Andrew, yang terjadi malah lebih buruk lagi. Arwah Suster Hana ditawan oleh guru spiritualnya Dr. Andrew. Suster Hana malah dijadikan budaknya untuk menjalankan semua keinginannya, termasuk mencarikan tumbal untuk Dr. Andrew. Dr. Andrew seorang dokter muda yang memiliki warisan sebuah rumah sakit dari keluarga besarnya. Semenjak menjadi pewaris rumah sakit itu, rumah sakit yang dia kelola malah mengalami kesulitan finansial dan hampir bangkrut. Semua itu terjadi karena Dr. Andrew tidak bijak dalam mengelola keuangan rumah sakit, sehingga menyebabkan rumah sakit itu diambang kebangkrutan. Karena tidak ingin kehilangan harta dan namanya sebagai seorang dokter, dan menjaga nama rumah sakit yang susah payah ayahnya dirikan, Dr. Andrew mengambil jalan pintas untuk mengembalikan kejayaan rumah sakit ini dengan cara di luar nalar bagi sebagian orang-orang yang pintar dalam akademik. Itu semua karena keputusasaan, hingga akhirnya dia menempuh jalan ini. Tapi dia bertemu dengan orang-orang yang tepat, yang bisa memberikan kembali kejayaannya ini. Seorang dukun sakti yang bisa mempertemukan Dr. Andrew dengan iblis yang bisa memberikan keinginan Dr. Andrew dengan syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syaratnya adalah setiap beberapa waktu tertentu Dr. Andrew harus memberikan tumbal janin bayi dan manusia dewasa. Dia juga harus melakukan ritual penyembahan dengan sesajen yang sudah ditentukan. Dan Dr. Andrew pun menyanggupinya, dan terbukti memang rumah sakit ini menjadi rumah sakit besar yang berjaya hingga sekarang. Arwah Suster Hana menjelaskan dirinya sudah dijadikan tumbal. Selain janinnya dijadikan sajian untuk makanan iblis itu, kini arwah Suster Hana terjebak jadi budak iblis. Dia bertugas untuk mencari tumbal-tumbal tambahan untuk mempertahankan kejayaan rumah sakit ini dengan bantuan iblis itu. Dan itulah mengapa arwah Suster Hana selalu menggiring orang-orang sakit yang sudah menyerah, tidak ada perjuangan untuk hidup, dan sudah menyerah putus asa terhadap penyakitnya, untuk mendorong mereka melakukan bunuh diri. Semakin banyak korban, semakin jaya rumah sakit ini. Dan itulah yang arwah Suster Hana lakukan saat mencium keputusasaan dari diri Ajeng yang kebetulan berada di kawasan lingkungan rumah sakit. Sosok arwah Suster Hana lah yang menuntun Ajeng lebih yakin untuk melakukan bunuh diri. Jadi itulah mengapa pertama kali Trivanka melihat sosok arwah Suster Hana di atas atap rumah sakit saat Ajeng berniat melompat. Ternyata Ajeng hampir juga jadi korban tumbal rumah sakit ini. Melintas waktu saat berada di rumah sakit ini sungguh membuat Trivanka menghela nafas panjang. Cerita yang disampaikan arwah Suster Hana seperti satu keistimewaan baru lagi yang bisa Trivanka lakukan. Ya, Trivanka bisa melintasi waktu, melihat kejadian masa lalu seperti film diputar di pikiran. Dan
Trivanka bisa melihat dengan jelas kejadiannya. Tiba-tiba setelah cerita itu akhirnya terhenti. Telinga Trivanka tiba-tiba mendengar keriuhan di telinganya. Trivanka membuka mata, di sekelilingnya oleh beberapa tim medis dan dokter yang merawatnya. Dan terkejutnya Trivanka ketika tersadar dokter di hadapannya bernama teks di seragamnya dengan nama Dr. Andrew. Dokter yang sedang menanganinya ternyata Dr. Andrew, tapi terlihat jauh lebih tua. Trivanka langsung terbangun dan tersadar dengan normal dan bisa berdiri dengan tegak, dan membuat keheranan para tim medis yang bertugas di ruang UGD, termasuk Dr. Andrew yang keheranan melihat pandangan Trivanka begitu sinis saat melihatnya ketika tersadar. Semua tim medis keheranan membahas tentang Trivanka. Mereka bilang Trivanka pingsan di meja kantin saat makan siang dalam keadaan mata terbuka tanpa bola mata hitamnya. Dan kejadian sebenarnya yang dirasakan Trivanka terakhir kali, dia merasa berada di ruang tunggu rumah sakit. Apa yang terjadi? Kunchoro yang ada di sana merasa khawatir karena mendengar Trivanka pingsan di kantin rumah sakit dan berada di UGD. Karena menurut para suster, keadaan Trivanka tidak sadarkan diri saat itu, tapi dengan mata terbuka tanpa ada bola mata hitamnya. Ternyata saat itu Trivanka sedang menjalani lintas waktu peristiwa, salah satu keistimewaan baru yang Trivanka miliki sekarang. Karena tidak ingin membuat Kunchoro khawatir, Trivanka menyetujui untuk hari ini dia akan menginap di rumah kakek dan neneknya Gita, tidak tidur di hotel lagi. Dan ketika Trivanka sedang duduk-duduk santai di depan rumah kakek neneknya Gita, Pak Nang yang sedang bersama Kunchoro di desa itu menghampirinya dan berbincang dengan Trivanka. "Mbak Vanka, boleh kakek bicara dengan Mbak Vanka?" Ajakan Pak Nang membuyarkan lamunan Trivanka. Kakek Nang, boleh kek, ada apa kek? Trivanka penasaran. Ternyata Pak Nang menjelaskan jikalau dia melihat penerawangan mengenai Trivanka yang sedang diikuti oleh sosok makhluk halus. Saat itu Kunchoro menceritakan kejadian di rumah sakit dan Pak Nang menyadari bahwa kejadian itu berhubungan dengan hal goib. "Kakek merasa ada makhluk yang sedang mengikutimu, sedang menunggu di perbatasan desa. Dia tidak bisa masuk sini karena desa ini sudah dipagari dukun desa ini. Tapi kelihatannya dia tidak akan melepaskan Mbak Vanka begitu saja," kata Pak Nang. "Oh iya, itu Suster Hana. Vanka sudah bicara dengannya," kata Trivanka. Pak Nang terkejut mendengar Trivanka menyebutkan nama sosok makhluk itu. "Jadi Mbak Vanka sudah berkomunikasi dengan makhluk itu?" tanya Pak Nang, dan Trivanka mengangguk. Trivanka menceritakan mengenai pengalaman pertamanya ini pada Pak Nang. Trivanka terus terang kebingungan bagaimana cara untuk menolong arwah Suster Hana. Dia hanya bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, bukan untuk melawan ilmu dengan dukun atau gurunya Dr. Andrew. Pak Nang memberikan nasihat pada Trivanka. Jika dia bisa memiliki keistimewaan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib, berarti Trivanka juga bisa membantu mereka. Karena keistimewaan yang dimiliki oleh Trivanka tidak semua orang miliki. Dan seperti yang Pak Nang tahu, Trivanka memiliki sosok gaib pelindung yang berasal dari nenek moyangnya. Hanya saja Trivanka belum sampai pada titik di mana dia bisa berkomunikasi dengan leluhurnya. Dan Pak Nang menawarkan untuk membantunya berkomunikasi dengan leluhurnya. Karena menurut Pak Nang, mudah bagi Trivanka untuk mendalami ilmu ini karena Trivanka sudah memiliki bakat ini dari lahir. Awalnya Trivanka tidak terlalu tertarik dengan hal-hal gaib, tapi setelah bisa menyelamatkan Gita dan kakaknya Ajeng dengan terawangannya, Trivanka jadi merasa ini suatu kewajiban baginya untuk mendalami ilmu kebatinan. Belum lagi kini ada satu sosok makhluk halus yang sedang berharap padanya untuk bisa keluar dari jebakan manusia yang jahat, dan menjadi suatu keharusan Trivanka merasa bertanggung jawab untuk bisa membantu sosok makhluk malang itu. Dengan ditemani Kunchoro, akhirnya Trivanka pergi ke tempat persemedian Pak Nang di rumahnya. Gita juga sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi karena sekarang Ajeng yang menemaninya di rumah sakit. Tentu saja dengan bantuan arwah Suster Hana yang Trivanka minta untuk menjaga sahabatnya itu dulu, sebelum Trivanka menemukan jalan keluar untuk permasalahan arwah Suster Hana. Di dalam ruangan yang terasa sejuk, masih terdengar jelas deru ombak karena rumah ini berdekatan dengan pantai.
suasana yang nyaman dan jauh dari kebisingan. Pak Nang membantu Trivanka untuk meraga sukma. Sebelumnya diminta terlebih dahulu Trivanka berdoa sesuai dengan kepercayaannya, meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa untuk melindunginya. Lalu Trivanka duduk bersila dan mencoba untuk rileks dan menutup matanya. Dengan panduan Pak Nang, Trivanka mengalami perjalanan goib yang sangat mengesankan baginya. Awal pertamanya dirinya masuk ke alam lain. Yang pertama dia temui adalah papi dan maminya yang sudah tiada. Sedang berdua bergandengan tangan, tiba-tiba ada di hadapan Trivanka. Trivanka ingin sekali memeluknya, tapi ternyata tubuhnya tidak bisa digerakkan, kaku dan hanya berdiri di hadapan kedua orang tuanya yang sangat dirindukannya. Air matanya mengalir, kerinduannya sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Yang bisa dikatakan Trivanka hanyalah rindu, Trivanka rindu papi mami. Vanka ingin ikut papi mami, ingin memeluk, tapi tak daya badannya kaku. Papi mami hanya tersenyum, dan mereka berdua menghampiri Trivanka lalu memeluk Trivanka. Trivanka berusaha ingin membalas pelukannya, tapi tak bisa bergerak. Sekuat tenaga berusaha, Trivanka tidak bisa bergerak. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan, ada yang memanggil papi maminya. Papi, mami, kita harus pergi. Mendengar suara itu, Trivanka makin bersedih dan menangis karena suara yang memanggil kedua orang tuanya itu adalah Driva, kakaknya yang beberapa waktu lalu pergi meninggalkannya juga. Kakak Driva? Trivanka pun memanggil-manggil nama kakaknya, tapi kakaknya tidak mendekatinya. Driva hanya memanggil-manggil kedua orang tuanya untuk segera pergi meninggalkan Trivanka. Akhirnya kedua orang tuanya melepaskan pelukannya dari Trivanka dan menoleh ke arah Driva, dan akhirnya meninggalkan Trivanka sendirian dan pergi menghampiri Driva. Trivanka berteriak-teriak memanggil kedua orang tuanya dan kakaknya, tapi mereka pergi menjauh. Trivanka menangis sambil terseduh-seduh. Rasa rindu pada keluarganya membuatnya melupakan dunia nyatanya. Dia sangat ingin ikut dengan kedua orang tuanya dan kakaknya. Setelah sosok ketiga keluarga yang dia sayangi itu hilang dari pandangannya, Trivanka berlutut sambil menangis. Kedua telapak tangannya menutup wajahnya. Air matanya tak dapat ditahan mengalir. Tapi perlahan dia merasakan usapan tangan di rambutnya, mengelus-ngelus dengan hangat. Trivanka membuka mata dan kedua tangannya yang menutup wajahnya dan melihat siapa yang sedang mengelus rambutnya. Trivanka menatap sosok yang penuh dengan tatapan kehangatan itu. Sosok pria tua berambut putih dengan pakaian adat Sunda tempo dulu, menggunakan tongkat berkepala burung Raja Wali. Beliau tersenyum dan mengangguk. Trivanka berdiri menatap sosok itu dan tanpa disadari isakan tangisnya terhenti. Rasa aman, nyaman, dan hangat dirasakan Trivanka. Beliau mengatakan jika dahulu dia persis seperti Trivanka, memiliki keistimewaan penerawangan. Saat seusia Trivanka, beliau pun merasa kebingungan dan penolakan pada awalnya akan keistimewaannya itu. Tapi ketika pada di zamannya keistimewaannya bisa dia gunakan untuk melawan para penjajah dan dapat membantu para pejuang kemerdekaan, maka beliau mulai menerima dan memanfaatkan kelebihannya untuk bersama-sama melawan penjajah. Keistimewaan beliau bisa beliau dapatkan dari penerawangan melalui media gambar. Beliau juga memiliki kegemaran dalam menggambar. Dahulu dia sering melakukannya di batu-batu, di kulit pisang, dan di media apa saja yang bisa dia pakai untuk mengutarakan gambarnya. Mendengarkan sosok leluhurnya bercerita tak membuat Trivanka lelah. Dia bahkan melupakan kesedihannya. Tapi Trivanka tidak boleh berlama-lama di tengah-tengah antara alam nyata dan goib. Beliau mengatakan satu pesan penting untuk mengalahkan tantangan yang akan dihadapi adalah dengan cara mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa dan mendalami satu kelebihan lain, yaitu menguasai makhluk halus. Nanti dengan berjalannya waktu, Trivanka akan semakin banyak memiliki makhluk-makhluk halus lainnya yang akan membantunya, dan Trivanka akan mendapatkan caranya sendiri. Api dilawan dengan api, dan Trivanka adalah sang pengendali api.
Dan kata-kata terakhir yang beliau katakan adalah, "Anjeun tong sieun, kanu engke bakalan dialaman. Kuring moal indik gigir anjeun, salami anjeun ngagunakeun eta kahadean teh keur kaalusan di jalan anu bener." Yang artinya, beliau tidak akan pergi dari samping Trivanka selama keistimewaan yang Trivanka miliki itu digunakan di jalan yang benar. Setelah itu beliau menghilang dan Trivanka tersadarkan kembali. Di hadapannya kini adalah Pak Nang. Pak Nang ikut membuka matanya dan berakhirlah persemediannya. Trivanka menceritakan perjalanan goibnya. Trivanka merasa kecewa saat kakaknya Driva memanggil kedua orang tuanya untuk pergi dari Trivanka. Padahal Trivanka belum puas dipeluk mereka. Tapi Pak Nang menjelaskan jika Trivanka salah paham. Justru Driva menjauhkan Trivanka dari rasa rindu. Rasa rindu yang bisa menarik Trivanka ke alam mereka. Driva tahu ini bukan waktunya Trivanka untuk bersama. Maka masih panjang jalan hidup dan perjalanan Trivanka di dunia ini. Mendengarnya Trivanka meneteskan air mata. Tentu saja rindu tak akan pernah bisa diobati, dan ini bukan waktunya memikirkan diri sendiri. Dengan bertambahnya pengalaman dan penerawangannya kini dia harus berjuang seperti saat leluhurnya menggunakan keistimewaannya untuk digunakan di jalan yang benar. Dan kini kembali pada permasalahan arwah Suserhana, Trivanka masih memikirkan bagaimana cara untuk dapat membantunya. Jika mengingat pesan leluhurnya, Trivanka akan dapat menguasai caranya dengan cara menguasai makhluk halus lawannya. Tapi bagaimana caranya? Trivanka memasuki ruangan rumah sakit. Kelihatannya sahabatnya itu jauh lebih segar pagi ini. "Morning!" "Wah, kelihatannya udah cantik aja pagi-pagi gini." Trivanka menyapa Gita. Gita pun tersenyum dan menyeringai. Tapi tiba-tiba pandangannya beralih ke arah belakang Trivanka. Dan Gita mengatakan sesuatu yang membuat Trivanka keheranan. "Ngapain lo ngikutin sahabatan gue? Gue perhatiin dari kemarin lo." Awalnya Trivanka berpikir Gita bicara padanya, tapi pertanyaan itu bukan untuknya. Gita mengulang kembali pertanyaannya. "Lo maunya apa? Udah gue bilang, gue gak bisa bantu." Trivanka yang kebingungan pun mendapatkan bisikan dari arwah yang mengikutinya. Arwah Suserhana mengatakan, "Sahabatmu bisa melihatku juga." Mendengar hal itu Trivanka terkejut. Ya, semenjak Gita mendapatkan gangguan dari alam goib, dia tersesat untuk beberapa lama di dunia entah berantah itu dan mengalami beberapa pengalaman perjalanan yang penuh dengan keganjilan. Semenjak terbangun dari serangan teluh itu, dunianya kini menjadi dua arah. Dia bisa menjalani kehidupan nyata dan bisa berinteraksi dengan kehidupan di belahan alam lain. Maka tak heran jika kini Gita bisa melihat arwah Suserhana. Kini dengan kemampuan barunya ini, Gita merasa terganggu. Dia tidak ingin ikut campur dengan permasalahan dari seseorang yang tidak dikenalnya, apalagi sebelumnya dia juga mengalami hal buruk dengan dunia gaib yang mengubah hidupnya kini. "Lu bisa lihat dia?" Trivanka menunjuk ke arah arwah Suserhana. Kita pun mengangguk dan seperti halnya Trivanka, kita juga mengetahui kalau arwah Suserhana kini sedang mencari pertolongan juga pada sahabatnya, tidak hanya pada dirinya. Arwah Suserhana meminta bantuan Trivanka karena sebelumnya Gita menolak untuk membantunya. Trivanka dan Gita duduk menunggu di bagian administrasi rumah sakit. Kali ini hari terakhir Gita akan meninggalkan rumah sakit ini. Arwah Suserhana masih berharap mereka berdua bisa membantunya. Trivanka memujuk Gita untuk mencoba, tapi Gita mengatakan ini tidak mudah untuk membongkar kasus kejadian bertahun-tahun lalu, belum lagi apa yang bisa mereka berdua lakukan untuk membantunya. Tak lama kemudian Kuncoro dan Ajeng datang menjemput. Setelah Kuncoro membereskan pembayaran rumah sakit, mereka semua pun meninggalkan rumah sakit itu. Trivanka keheranan ketika melihat arwah Suserhana menghentikan langkahnya ketika dia telah keluar dari pintu rumah sakit. Arwah Suserhana tidak mengikutinya lagi. Tampak wajahnya sedih terlihat di wajahnya dan berubah menjadi wajah yang menakutkan, penuh darah dan berubah menjadi wajah kehitaman dengan bajunya yang menjadi lusuh. Melihat hal itu, Trivanka merasa ada yang salah dengan keputusannya mengikuti saran Gita untuk tidak ikut campur. Perjalanan pun berlanjut ketika jemputan mobil datang untuk mengantarkan mereka ke bandara. Rencananya mereka akan langsung terbang kembali ke Bandung. Tapi tiba-tiba Gita berkata kepada ayahnya, "Ayah, boleh nggak Gita masih ingin liburan di sini?"
di Bali. Mendengarnya ayahnya keheranan. Kamu kan harus sekolah besok. Trivan kan juga pasti harus sekolah, jawab ayahnya. Gita cemberut dan merayu ayahnya sekali lagi. Kali ini aja ya, tanggung udah di Bali juga. Lagi pula kita masih rindu sama kakek dan nenek. Seminggu lagi ya. Mendengar permintaan Gita, Kuncoro melihat ke arah Trivanka. Kamu gimana, Vanka? Tantemu nanti marah nggak kalau kelamaan nggak sekolah? Tanya Kuncoro pada Trivanka. Lalu, lagi pula Kuncoro harus pulang ke Bandung karena terlalu lama meninggalkan pekerjaannya. Trivanka mengatakan kalau Tante Dewi nanti bisa dibujuk. Mungkin pelajaran sekolah saja yang harus mereka kejar nanti. Akhirnya Kuncoro mengizinkan untuk mereka tinggal seminggu lagi. Tapi Kuncoro harus segera kembali ke Bandung karena tidak bisa meninggalkan pekerjaannya terlalu lama. Demikian juga dengan Ajeng karena dia harus menyelesaikan tugas sekolahnya. Awalnya Trivanka keheranan kenapa Gita belum mau pulang ke Bandung. Gita mengatakan pada Trivanka, gue kepikiran Suster Hana. Sebentar aja gue tersesat di dunia gaib bikin kesiksa. Sedangkan dia bertahun-tahun. Kalaupun kita gak tahu harus mulai dari mana untuk nolong dia, tapi waktu kita cuma seminggu. Trivanka merasa lega dengan keputusan sahabatnya ini. Kini tinggal mencari cara bagaimana cara menolong arwah Suster Hana. Langkah pertama, mereka berdua berencana untuk menemui terlebih dahulu Pak Nang untuk meminta saran tentang hal ini. Di depan rumahnya, Pak Nang sedang menyirami tanaman-tanamannya. Kedatangan kedua gadis ini cukup mengejutkan Pak Nang yang awalnya mengetahui jika mereka seharusnya sudah dalam perjalanan pulang ke kotanya. Loh, Bamba masih di sini? Kakek kira sudah pulang ke Bandung. Trivanka tersenyum dan bersalaman diikuti oleh Gita. Iya kek, ada satu hal yang mau Vanka bahas sama kakek. Mendengar Vanka mengatakan hal tersebut, Pak Nang segera mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam rumah. Setelah mendengar cerita mereka berdua, Pak Nang memberikan sebuah nasihat. Jika keputusan yang sudah mereka putuskan ini merupakan hal yang membahayakan, juga tanggung jawab yang sungguh berani. Dan Pak Nang mengapresiasi dengan rasa empati kedua gadis ini terhadap sesama makhluk semesta. Hanya saja untuk dapat menolongnya, Trivanka dan Gita harus bekerja sama dengan arwah itu dan harus bisa menaklukkan penguasa gaib peliharaan pemilik di rumah sakit itu. Pak Nang pun memberikan sebuah kalung jimat yang dipakaikan ke kedua gadis itu untuk menjaga mereka jika ada sesuatu yang membahayakan datang. Trivanka dan Gita pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Nang dan mereka berdua pun berangkat kembali ke rumah sakit itu. Sudah di depan mata rumah sakit yang membuat arwah Suster Hana terjebak dalam ketidaktenangan. Ketika kakinya melangkah masuk, aura terasa. Mungkin karena mereka berdua memakai kalung jimat dari Pak Nang. Merasakan frekuensi kedatangan Trivanka dan Gita, arwah Suster Hana pun menampakkan dirinya. Dia tersenyum melihat kembalinya kedua sahabat itu untuk membantunya. Trivanka mulai dengan mengikuti arahan arwah Suster Hana menuju sebuah ruangan yang ditujukan padanya. Ruangan itu adalah ruangan Dr. Andrew. Trivanka kebingungan bagaimana caranya ia bisa masuk ke dalam dan mau mencari apa. Arwah Suster Hana pun mengatakan jika dia mengetahui tempat Dr. Andrew menyimpan bukti dokumen-dokumen di dalam ruangan itu yang menunjukkan pembelian obat-obatan untuk melumpuhkan korban-korban tumbalnya agar tampak seperti kematian wajar, menjadi tugas awal Trivanka untuk membobol masuk ruangan itu. Pengetahuannya untuk membuka pintu tanpa kunci berguna juga, walaupun awalnya Gita keheranan dari mana munculnya keahlian itu. Trivanka pun mengatakan, ceritanya panjang, nanti lagi aku jelasin. Nih, pintunya udah kebuka, sekarang gimana? Gita dan Trivanka masuk ke dalam ruangan Dr. Andrew dan mengikuti arahan arwah Suster Hana ke sebuah lemari file yang besar. Ditujukannya oleh arwah Suster Hana ke sebuah laci yang sayangnya terkunci dan keahlian Trivanka pun digunakan kembali. Dan akhirnya terbukalah laci itu. Dibukanya file-file itu, ternyata sebagian adalah data pasien yang kehilangan nyawa karena Dr. Andrew memberikan dosis obat khusus yang bisa membuat korbannya itu mati, tapi tidak terdeteksi kematiannya padahal akibat racun. Pantas saja kematian-kematian pasien yang dijadikan tumbalnya tak ada keluarga pasiennya yang menaruh curigaan ketidakwajaran. Buat apa Dr. Andrew menyimpan semua data ini? Jika data ini diketahui orang lain, bukankah akan jadi ancaman? Dan
Perkataan arwah Suster Hana membuatnya terkejut. Jika Dr. Andrew memiliki kelainan kejiwaan, baginya data itu adalah trofi bagi keberhasilannya. Terdengar cukup gila dan bagus untuk mereka. Jika hobi Dr. Andrew ini bisa menguntungkan bagi mereka, kini mereka punya cukup bukti untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak butuh waktu yang lama, dengan dokumen di tangan Trivanka, dengan gemetar dia membukanya. Ternyata file Gita ada di dalamnya. Hampir saja Gita jadi korban tumbal rumah sakit itu. Dan ternyata yang membuat Gita selamat jadi korban tumbal tak lain karena bantuan dari arwah Suster Hana. Ternyata setelah mengetahui jika Dr. Andrew akan melakukan hal jahat itu pada Gita, arwah Suster Hana membuat perjanjian dengan jin yang menguasai rumah sakit ini untuk mencarikan tumbal lain, karena dikhawatirkan Gita memiliki penjaga. Dan memang benar, benteng yang Pak Nang dan dukun desa kuat membentengi Gita. Dari yang awalnya menangkal serangan teluh, juga berhasil menangkal niat buruk Dr. Andrew untuk menjadikan Gita korban selanjutnya. Karena Dr. Andrew berpikir jika kejadian masuk rumah sakit saja sudah dengan kasus yang aneh, mungkin jika Gita mati tidak akan menyalahkan pihak rumah sakit dan dianggap kematiannya sebagai unsur non-medis. Mengetahui hal itu, Gita sangat menyesal karena awalnya dia tidak ingin membantu arwah Suster Hana. Tapi arwah Suster Hana mengatakan Gita tak perlu merasa berutang budi karena arwah Suster Hana sempat menggantikan posisi Gita menjadi tumbal dengan sosok kakaknya Ajeng. Jadi tanpa kata lain, arwah Suster Hana hanya ingin mengakhiri tumbal menumbal di rumah sakit ini. Tapi jin yang menaungi rumah sakit ini begitu kuat dan merupakan iblis kuat yang disembah oleh Dr. Andrew dan beberapa orang di rumah sakit ini. Baiklah, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara untuk membongkar kasus ini. Dan informasi yang didapatkan jika saat ini Dr. Andrew sedang mengincar seorang pasien yang sedang mengandung, kebetulan kandungannya ini kembar 3. Baiklah, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara untuk membongkar kasus ini. Dan informasi yang didapatkan jika saat ini Dr. Andrew sedang mengincar seorang pasien yang sedang mengandung. Kebetulan kandungannya ini kembar 3 dan tumbal dengan 3 janin sekaligus akan memberikan dampak yang lebih baik untuk penyembahannya. Janin ganjil sangat memberikan kekuatan untuk jin yang disembahnya. Nama pasien itu adalah Maya. Dia sangat senang mendengar usia kandungannya yang memasuki 7 bulan ini sehat. Dan karena bujukan Dr. Andrew, Maya diminta untuk beberapa hari menjalankan pemeriksaan karena kasusnya yang unik. Meskipun keadaannya sekarang sehat, tapi demi kebaikan ke depannya, Maya diminta untuk tinggal beberapa hari untuk melakukan beberapa tes kesehatan. Awalnya Maya dan keluarganya menolak, tapi karena Dr. Andrew mensponsorinya dan mengatakan demi kebaikan dan kelancarannya nanti menjelang melahirkan, akhirnya Maya dan keluarganya masuk dalam perangkat Dr. Andrew. Dengan bantuan arwah Suster Hana, pada malam harinya di rumah sakit itu, Trivanka menyelinap sembunyi di tirai kamar Maya dirawat. Maya sedang berpura-pura tertidur di kamarnya tanpa ditemani keluarganya. Dr. Andrew masuk dan membawa suntikan yang di dalamnya terkandung sejenis obat untuk melumpuhkan korbannya tanpa jejak, sama seperti yang biasanya dia lakukan. Trivanka dengan tanpa sepengetahuan Dr. Andrew berhasil memvideokan aksi itu. Tapi sayangnya keberadaan Trivanka diketahui karena Trivanka hendak menghentikan aksi penyuntikan itu. Dr. Andrew terkejut dan segera sigap menyerang Trivanka. Dan Trivanka yang mendapatkan serangan tiba-tiba hampir saja disuntikan cairan itu. Jika saja Maya tidak terbangun dan menolongnya. Dan dengan tepat waktu, Gita yang saat itu memanggil kepolisian pun datang. Setelah Gita mendapatkan instruksi dari Trivanka, kepolisian yang sudah berada di sekitar rumah sakit masuk menyergap dengan bukti kuat. Sebenarnya beberapa saat sebelum kejadian malam itu, Trivanka mendatangi Maya yang sedang beristirahat di kamarnya. Dia menceritakan tentang kejadian yang mungkin saja bisa mencelakai diri Maya dan anak-anaknya. Tapi saat itu awalnya Maya tidak mempercayainya karena Trivanka merupakan orang yang belum dikenalnya. Karena bagaimana mungkin sesuatu yang dianggapnya tidak masuk akal bisa membuat seseorang begitu saja mempercayainya. Tapi setelah Trivanka memperlihatkan guratan gambar di buku gambarnya, Maya mulai mempercayainya. Karena di gambar itu tampak sosok almarhum ayahnya sedang berdiri di sampingnya Maya. Ayahnya sedang menjaganya. Dan Trivanka mengatakan jika ayahnya juga meminta bantuan Trivanka untuk memberitahukan akan bahaya yang sedang mengincar Maya.
Karena gambar ayahnya ada dalam gambar buku sketsa Trivanka, Maya pun akhirnya menyetujui untuk percaya. Tapi Trivanka pun meminta bantuan Maya untuk bisa memergoki Dr. Andrew sedang melakukan kejahatannya. Awalnya Maya tidak ingin membahayakan dirinya dengan calon anak-anaknya. Tapi ketika memperlihatkan sebuah gambar lain dari buku sketsa Trivanka yang memperlihatkan seorang suster, Maya kebingungan. Dia tidak mengenal suster di gambar Trivanka. Lalu Trivanka mengatakan, arwah suster inilah yang sudah memberitahukan Trivanka jika Maya sedang dalam bahaya. Jika bukan karena arwah suster ini, Maya bisa saja menjadi korban tumbal selanjutnya Dr. Andrew. Dan arwah suster Hana ini ingin pergi ke alamnya dengan tenang, tapi dia terjebak selama Dr. Andrew tetap menjalankan ritual dengan jin yang menguasai rumah sakit ini. Maka jika ingin memutuskan rantai tumbal ini, Dr. Andrew harus berhenti memberikan tumbal dan dia juga harus dihukum atas kejahatan yang sudah dia lakukan selama ini. Mendengar hal tersebut, akhirnya Maya merasa ikut bertanggung jawab, dan sebagai salah satu cara berterima kasih karena sudah menjauhkan dirinya dan calon-calon anaknya dari perbuatan orang jahat, dia pun mengiyakan untuk membantu mengakhiri kejahatan Dr. Andrew. Apalagi Trivanka mengatakan jika sahabatnya satu lagi, Gita, sudah meminta bantuan kepolisian untuk menangkap Dr. Andrew. Bukti sudah kuat, baik dari dokumen-dokumen dan juga video aksi langsung yang Trivanka videokan ke Gita saat Gita sedang bersama pihak kepolisian di luar rumah sakit pun tersimpan. Kini aksi jahat Dr. Andrew tinggallah menunggu pengadilan. Hukuman berat akan dihadapinya. Maya juga sudah kembali ke keluarganya dan mulai berhati-hati untuk memilih dokter dan rumah sakit. Tapi bagaimana nasib dari suster arwah Suster Hana? Dia tak bisa lepas dari pengaruh jin yang sudah menguasai rumah sakit. Dengan ketidakpuasannya, jin ini mulai menyerang Trivanka karena Trivanka berusaha untuk melepaskan arwah Suster Hana dari genggaman jin jahat itu. Berkat kekuatan dan keistimewaannya, Trivanka kini bisa berkomunikasi langsung dengan jin itu. Dia mengatakan jika jin itu tidak melepaskan arwah Suster Hana dari cengkeramannya, Trivanka akan memusnahkannya. Entah kekuatan yang berasal dari mana, kini Trivanka memiliki senjata di alam gaibnya, sebuah keris yang katanya pemberian dari leluhurnya yang bisa dia gunakan secara goib di alam lainnya. Dan dengan kekuatan keris itu, Trivanka bisa menaklukkan jin itu untuk tunduk pada perintahnya dan memilih untuk pergi. Dan dengan kepergian jin itu, arwah Suster Hana pun bisa lepas dan terbebaskan. Hanya satu lagi permintaan arwah Suster Hana sebelum dia juga pergi ke alam lain, ke alam yang seharusnya dia berada, alam yang bukan dari dunia ini, alam tempatnya para arwah yang seharusnya dia berada, alam yang bukan dari dunia ini, alam tempatnya para arwah dunia ini berlabuh. Masih ada satu ganjalan arwah Suster Hana belum bisa pergi dengan tenang karena jasadnya belum ditemukan dan keluarganya masih menunggu jawaban atas kepergiannya. Maka ditunjukkannya satu tempat di sudut tanah rumah sakit ini, sebuah tanah di belakang kamar mayat di bawah sebuah pohon. Disitulah mayatnya dikubur. Dan dengan informasi dari Trivanka, maka pihak kepolisian berhasil menemukan tulang belulang Suster Hana, dan setelah itu melakukan tes terhadap gigi dan tengkorak kepalanya, dan jika diyakini itu milik Suster Hana, maka pihak kepolisian akan memberitahukan kepada keluarga Suster Hana. Perpisahan pun harus dilakukan. Senyuman manis dari arwah Suster Hana menunjukkan rasa tenang. Beginilah rasanya sudah bisa membantu sosok yang mencari ketenangan. Rasanya menyenangkan. Gita dan Trivanka masih memiliki waktu 2 hari lagi di Bali. Mereka menghabiskan waktu dengan kakek dan neneknya di desa sebelum pulang ke Bandung.